online untuk berdiskusi ya tentunya tentang kesiswaan atau kesantrian. Nah, nanti akan saya sedikit paparkan dulu. Semoga rekan-rekan nanti bisa menyimak dan juga bisa memberikan tanggapan serta kita berdiskusi karena waktu kita sangat terbatas dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi kebaikan untuk kita semua. Sesi ini tentang pengelolaan kesiswaan atau kesantrian. Saya ingin memulai bahwa di lembaga pendidikan itu ada kegiatan pokok yang harus ditangani dan juga ada kegiatan support system ya. Di kegiatan pokok atau akademik itu kita bicara tentang kualitas lulusan kita sesuai dengan visi sekolah. Karena ketika bicara tentang visi sekolah pasti bicara tentang lulusan dan kriteria serta eh, atribut apa gitu ya yang harus disematkan pada siswa atau santri kita. Yang kedua yang tentunya dikaji di dalam kegiatan pokok akademik adalah tentang pengembangan kurikulumnya seperti apa. Yang kedua tentang proses pembelajaran atau kekhasan dari pembelajaran yang kita kreasikan itu seperti apa. Itu dibahas di eh, urusan akademik gitu ya. Mudah-mudahan rekan-rekan semua memiliki organisasi yang memang khusus untuk menangani aspek kelulusan tadi ya, baik melalui pengembangan kurikulumnya, pembelajaran diniyah dan Al-Quran, dan tentunya salah satu yang mau kita bahas hari ini adalah tentang kesiswaan atau kesantrian. Baik itu ada di lembaga pendidikan formal maupun non-formal gitu ya. Kalau bicara tentang kegiatan support system, mungkin lain waktu kita bahas ya tentang pengembangan SDM, keuangan, sarana prasarana, tentang humas, marketing, dan juga tentang penerimaan santri baru atau PPDB. Rekan-rekan saya hormati, eh, kalau bicara tentang santri, siswa, atau sekarang disebut dengan pelajar ya, dulu ada murid, ada siswa, ada peserta didik, dan sekarang ada pelajar. Jadi terminologi ini sudah mengalami berbagai macam tafsiran ya, atau definisi istilah, tapi mudah-mudahan semuanya mengacu kepada satu tentang subjek belajar ya, karena apapun istilah yang disematkan itu pasti bicara tentang subjek belajar. Yang kedua, siswa itu adalah learner ya atau pembelajar. Nah, siswa ini juga punya eh, sasaran ya dari lembaga pendidikan untuk mencari pengalaman belajar ya atau learning experiences. Jadi siswa yang ada di sekolah, seberapa lama siswa ini ada di dalam persekolahan, itu menunjukkan seberapa banyak pengalaman belajar yang mereka terima. Jadi lamanya waktu belajar anak di sekolah itu harus identik dengan banyaknya pengalaman belajar anak di sekolah. Yang selanjutnya adalah siswa itu adalah memiliki hak ya untuk memperoleh kompetensi. Apa itu kompetensi ya? Sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Yang di kurikulum Merdeka itu agak bagus ya. Saya suka itu ditambahkan dengan value ya atau nilai. Nah, siswa juga punya kewajiban dari setiap lembaga pendidikan untuk melakukan asesmen diagnostik ya, agar kita dapat menggali bakat, minat, dan juga potensinya. Yang sering dilupakan oleh lembaga pendidikan adalah kita belum sepenuhnya ya mendiagnosis secara dini, eh, deteksi dini tumbuh kembang lah, termasuk minat, bakat, dan juga potensinya. Sehingga akan banyak sesuatu hal yang terjadi pada diri siswa yang tidak kita kenali gitu ya. Apalagi kalau di pondok pesantren tuh ada musrif atau musrifah atau ada fellow ya. Fellow ini yang sebetulnya harus mencatat ya minat, bakat dan juga potensi yang ada pada diri santri misalnya. Dan berujung dari atribut yang harus melekat pada diri siswa atau santri adalah prestasi ya baik akademik maupun non akademik. Jadi kemampuan guru menguasai ilmu pedagogis berujung pada seberapa banyak prestasi yang diraih oleh siswa.
Nanti prestasi apa saja yang harus diraih nanti kita diskusikan. Nah, pada contoh yang sudah saya tampilkan, ada struktur organisasi ya. Saya berharap teman-teman juga membagi eh, mana ranah yang bidang akademik. Jadi ada tim ya, tim yang mengurusi urusan kurikulum, kesiswaan, diniyah dan Quran. Juga ada tim yang khusus eh, untuk menangani urusan non-akademik ya. Tadi yang non-akademik itu seperti SDM, Sarpras, dan juga kehumasan. Nah sekarang siapa dan apa yang bertanggung jawab terhadap bidang kesiswaan ya. Yang pertama tentang tanggung jawabnya ya. Satu, bagian siswa itu harus menyusun program yang sering dilakukan oleh eh, bidang kesiswaan yang sering saya analisis dari banyak sekolah itu hanya menyusun jadwal ya, jadwal kegiatan. Padahal bidang siswaan itu tadi ya bidang yang pokok sekali di samping bidang kurikulum yang mempunyai eh, program harusnya ya atau rencana kerja. Dan ini jarang kita temui itu. Ada bidang kesiswaan ya mudah-mudahan nanti bisa kita berikan ya contoh-contoh bagaimana program kerja bidang kurikulum, kesiswaan dan seterusnya. Kedua, di bidang kesiswaan juga mengorganisir pembina dan pelatih. Jadi kalau dari dalam instrumen yang disebut dengan pembina, kalau di luar yang kita panggilkan adalah pelatih. Sebetulnya guru-guru Quran juga bisa kita sebutkan sebagai pembina atau pelatih. Dan juga untuk SMP, SMA, SMK atau paket C itu juga wajib kita membangun organisasi siswa intra sekolah atau intra madrasah. Nah, yang juga jarang dilakukan oleh bidang siswaan adalah melakukan monitoring ya, supervisi dan penilaian siswa. Padahal yaumiyah siswa, keseharian siswa di dalam persekolahan juga harus menjadi bagian dari produk layanan dari bidang kesantrian. Dan terakhir adalah menyusun program ya, evaluasi dan setelah tindak lanjut. Nah, selanjutnya apa sih urusan-urusan di bawah bidang kesiswaan? Itu ada prinsipnya ada 4 ya kalau SMP dan SMA, SMK atau paket C itu ya. Tapi kalau TK, SD itu saya sarankan minimal ada 3 ya di atasnya itu Sat. Itu ada urusan di bawah bidang kesiswaan ya. Yang pertama itu koordinator bimbingan dan konseling. Ya, jadi memang setiap sekolah apalagi kelipatan 250 itu harus punya konselor ya seharusnya. Ini dalam rangka membantu itu tadi ya, menggali potensi dan seterusnya. Kedua ada koordinator ekskul ya. Ini adalah 4 koordinator yang di bawah bidang kesiswaan. Termasuk juga ada koordinator pembiasaan dan adab. Ya nanti pembiasaan apa saja kita bahas. Di situ ada tim monitor karakter siswa ya atau adab. Ada juga kepanitiaan kegiatan sekolah yang terprogram itu juga bagian dari tugas dari bidang kesiswaan. Termasuk juga ada pembinaan keputrian atau pembinaan Maratus Solehah ya. Biasanya seperti itu untuk anak-anak karena relatif di umur kelas 4 anak-anak kita sudah eh, melalui fase akil balik ya, sudah terindikasi eh, ada fase itu ya. Sehingga saya pikir keputrian itu sudah mulai di kelas 4 ya untuk dibina kesalahan dari anak-anak santriwati kita ya termasuk juga pembinaan akid balik ini yang jarang kita lakukan dan keempat itu ada pembinaan OSIS. Nah sekarang eh, apa saja sih layanan yang menjadi bagian dari pengembangan diri santri yang merupakan tugas ya dari bidang siswaan. Yang pertama itu kan ada layanan bimbingan dan konseling. Eh, Programnya itu sebenarnya ada 4 untuk konselor ya. Itu ada layanan konseling individu ya. Jadi beberapa apalagi pondok pesantren itu sudah wajib lah memiliki konselor ya. Karena di situ banyak problematika individual yang harus ditangani oleh seorang konselor. Atau musrifah atau musrif yang diberi yang berlatar belakang ilmu konseling ya.
atau dilatih tentang bagaimana melakukan teknik-teknik konseling ya, baik konseling individu, kelompok, termasuk learning difficulties ya, atau layanan kesulitan belajar, serta membangun minat bakat yang berupa studi lanjut atau karir. Nah, ini bagian konseling di bawah bidang kesiswaan. Yang kedua, layanan di bidang ekskul. Nanti kita bagi ya, ada ekskul wajib dan juga ekskul pilihan. Ciri-ciri dari ekskul wajib di sebuah lembaga pendidikan harus mengacu kepada peraturan bupati ya. Juga ada peraturan wali kota atau peraturan gubernur. Nah, biasanya ekskul wajib ini yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat. Kalau ekskul pilihan itu mengacu kepada minat dan bakat dari siswa-siswa kita, ya harus teridentifikasi sejak dini melalui apa namanya tes diagnostik ya di awal tahun pelajaran setiap tahunnya. Terus apalagi yang menjadi concern dari bidang kesiswaan atau kesantrian adalah mengorganisasikan pembiasaan ya, baik pembiasaan yang rutin, rutin itu bisa harian ya, penyambutan, zikir pagi, sholat duha, ada mingguan ya, misalnya pendampingan sholat Jumat dan seterusnya, infak, amal soleh, ada bulanan juga ya, misalnya laporan kedisiplinan siswa atau santri maupun tahunan ya, juga ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya terprogram maupun yang keteladanan. Nah, untuk OSIS eh, di level minimal SMP atau paket B maupun MTS itu sudah mulai harus dilatih dasar-dasar kepemimpinan ya, termasuk dasar-dasar berorganisasi. Kenapa? Karena anak-anak seusia SMP, SMA itu sudah bisa dilibatkan dalam bagian-bagian dari program kesiswaan. Contohnya misalnya piket penyambutan ya, itu boleh ya. Eh, Organisasi OSIS dengan jajarannya itu terjadwal untuk melakukan pencatatan kehadiran dan keterlambatan rekan-rekannya gitu ya, seperti itu. Termasuk juga pengembangan kreativitas. Jadi OSIS harus diberikan ruang untuk mengembangkan kreativitas. Contohnya adalah membuat pundi-pundi amal ya atau menggalang dana untuk Palestina misalnya itu juga bisa ya organisasi yang melakukan. Nah, lanjut tentang pembiasaan, itu tadi ya ada pembiasaan rutin terprogram keteladanan, itu bisa dibaca ya. Contoh yang rutin itu tadi penyambutan pagi, sholat duha, ada muhadharah, speech ya, pidato pagi, atau kultum ya, ada zikir pagi ya. Yang merah-merah yang saya catatkan itu adalah yang dikerjakan oleh bidang diniyah dan Al-Quran ya. Jadi ada juga kegiatan rutin yang dikoordinasikan oleh bidang kesiswaan. Yang terprogram ini adalah kegiatan yang dikelola oleh kepanitiaan kegiatan sekolah. Nah, ini kegiatan-kegiatan terprogram inilah yang menjadi ciri khas ya. Kegiatan rutin dan keteladanan ini yang menjadi ciri khas dari sekolah yang bersangkutan sesuai dengan visi sekolah. Jadi kalau teman-teman ingin mengembangkan kekhasan dari layanan sekolah, tolong kembangkan yang tiga ini ya. Ini tips dari saya. Apa sih yang rutin yang dilakukan di lembaga pendidikan kita? Apa sih yang terprogram yang sesuai dengan visi sekolah kita? Jadi bisa jadi ada kunjungan pembelajaran, ya, ada outbound. Apa yang istimewa dari outbound yang dikelola di sekolah kita dibandingkan sekolah lain? Jadi teman-teman bisa mengembangkan kekhasan ini, gitu ya. Ini tips dari saya. Yang selanjutnya adalah tentang keteladanan. Jadi banyak ya, seperti hadir tepat waktu juga keteladanan. Budaya membaca juga keteladanan. Termasuk bersih diri dan bersih lingkungan. Jadi santri atau siswa hadir ke sekolah bersih, rapih, pulang juga harus bersih dan rapih ya. Selanjutnya, nah ini ada hal yang harus dikembangkan oleh rekan-rekan semua tentang bagaimana sih membangun karakter ya atau adab. Nah, yang pertama tentunya harus diajari ya, dipahami. Itu namanya langkah yang fundamental ya, adalah ada proses pembelajarannya. Nah, yang sering gagal dalam membangun karakter oleh bidang kesiswaan
itu adalah bidang kesiswaan lupa bahwa penanaman karakter ke diri siswa dan santri itu salah satunya berdasarkan atas contoh ya, atas uswah, atas kudwah, atas role model maupun living example ya dari guru-guru kita atau dari asatidzah kita. Jadi kenapa sih terjadi pelanggaran-pelanggaran kecil yang dilakukan oleh santri kita? Karena memang santri kita tidak mendapatkan living example ya atau role model dari kita. Jadi jangan bicara tentang karakter kalau tidak ada modeling. Jangan bicara tentang karakter kalau tidak ada penerapan peraturan, kalau tidak ada SOP gitu kira-kira. Jangan bicara tentang karakter kalau tidak ada habit ya yang dibangun di lembaga pendidikan kita. Nah, terakhir saya ingin juga menyampaikan bahwa eh, produk yang harus dibuat oleh bidang kesiswaan adalah menguatkan SOP ya. Jadi seperti apa sih penyambutannya itu harus ada SOP. Seperti apa sih SOP makan siang itu juga harus ada ketentuannya. Kenapa? Karena di dalam penyambutan, di dalam makan siang, di dalam berpakaian, termasuk etika membuang sampah pada tempatnya, itu ada adab di situ ya. Termasuk SOP kepulangan. Dan lebih spesifik lagi misalnya ada SOP sholat duha, SOP zikir pagi ya, dan seterusnya. Jadi saya pikir bidang siswa ini memang bukan ditunjuk semata-mata ya. Contoh misalnya antum aja deh yang jadi bidang siswaan ya. Aduh, saya nggak tahu. Ya udah antum aja nggak ada orang lagi nih. Nah itu awal dari terjadinya eh, eh, apa namanya mismanagement di situ. Jadi baiknya memang harus dilatih bidang siswaan. Sama juga yang saya temui banyak sekali bidang kurikulum yang tidak paham kurikulum gitu ya. Ini cukup cukup apa miris ya saya melihatnya. Jadi kalau bisa memang spesifik bidang kesiswaan juga bisa memahami yang empat hal tadi ya. Satu, mengembangkan pembiasaan. Kedua, mengembangkan layanan konseling tadi ya, untuk membimbing secara individu, kelompok, termasuk kesulitan belajar. Karena harus ada layanan klinik responsi ya. Klinik responsi itu seperti klinik remedial. Jadi anak-anak yang kesulitan belajar itu betul-betul harus bisa kita layani dengan baik. Kesulitan belajar itu tidak harus di aspek akademik ya, termasuk capaian-capaian target yang kita sudah tentukan ya. Capaian target Quran, capaian target ilmu syar'i ya, penguasaan ibadah praktis dan seterusnya. Ini harus di konseling ya. Kenapa gitu? Ada kesulitan belajar. Saya pikir itu dulu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke antum saat mudah-mudahan bisa kita diskusikan dan ada pengalaman dari teman-teman semua. Saya akhiri dulu sesi pertama ini dengan eh, harapan teman-teman juga bisa memberikan pengalaman untuk kita diskusikan. Monggo, Ustaz. Atau mungkin boleh ada yang mau menanggapi, ada pertanyaan atau yang mau didiskusikan, monggo silakan rekan-rekan semua. Agak bebas saja ya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Monggo, Ustaz. terima kasih Ustadz atas Bapak Dokter atas penjelasannya. Cukup menarik. Di sini saya perkenalkan, saya Farhan dari SMK IT Bina Askia. Saya kepala sekolah SMK. Ustaz. Ya, saya mau ingin menanyakan, kan kita sudah membangun apa namanya yang tadi dokter sampaikan untuk penanaman karakter dan kita sudah berikan contoh dan lain sebagainya. Akan tetapi Iya, di lapangan karena anak-anak ini berbaur dengan anak-anak lain dalam artian
dari cara mereka bergaul itu sudah terkontaminasi dengan ya budaya, dengan omongan jelek dan lain sebagainya. Itu seperti apa Ustaz untuk mencontohnya pada dalam di lapangan itu sudah kita sampaikan bahwasanya perkataan baik itu sebagian dari pahala seperti itu. Tapi yang ada anak-anak sekarang dengan gampangnya membawa ucapan-ucapan tongkrongan ke dalam sekolah seperti itu. Bagaimana untuk karakter seperti itu? Terima kasih. Ya, Zat. Berarti ini pondok atau bukan, Zat? Saya sebagian pondok, sebagian pulang pergi, Ustaz. Oh, ada yang PP, Zat ya? Iya, betul. Ya. Berarti antum tanyakan tuh tentang distorsi lingkungan ya Iya, betul. terhadap perilaku anak ya. Iya, Ini betul. bukan hanya Ustadz Farhan saja yang mengalami hal ini ya, hampir banyak beberapa teman di sekolah itu putra-putrinya itu mendapatkan eh, distorsi ya, distorsi dalam perilaku, sikap, perkataan maupun perbuatan yang nyata-nyata ini memang tidak diajarkan di lingkungan sekolah gitu Zat ya. Ini adalah produk lingkungan sekolah. Nah memang eh, harus dibangun ini Zat, apa dibangun eh, aturan di secara internal ya. Kalau di sekolah sudah banyak lah dilakukan mutabah yaumiyah. Tapi yang dilupakan adalah membangun ketahanan keluarga ini Zat. Biasanya kalau istilah yang sering dipakai oleh lingkungan sekolah melakukan kegiatan parenting gitu ya. Jadi bisa nggak eh, orang tua juga menjadi agent ya, agent dalam membangun perilaku anak di rumah. Kalau lingkungan bermain siswa kita kan itu di luar variabel yang bisa kita kendalikan. Jadi tidak mungkin gitu ya kita kumpulkan teman-temannya dan kita berikan edukasi itu tidak mungkin. Yang bisa kita berikan edukasi adalah seluruh santri kita satu ya tadi ya yang saya informasikan dengan pengetahuan dan pemahaman tentang karakter. Kedua dimodelkan gitu ya, dimodelkan oleh gurunya. Kedua diterapkan aturan. Yang ketiga nanti membangun habit. Nah, keempat langkah ini juga harus simetris dan simultan dilakukan oleh pihak orang tua ya. Jadi kalau di awal tahun pelajaran biasanya ada komitmen ya, komitmen kedua orang tua murid untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh pihak sekolah. Memang eh, variabel lingkungan tadi ya yang memang tidak bisa kita kendalikan ya. Misalnya berteman dengan teman-teman yang fungsional itu memang sulit saat kecuali kita bekali ya kita bekali ketahanan dan ketangguhan mental anak-anak kita sehingga anak-anak kita ini bisa ya menjaga dan juga membangun barrier ya membangun partisi dirinya dengan lingkungannya yaitu carilah teman-teman yang relatif fungsional dan ini terakhir ya ini agak kontradiktif ya, karena beberapa psikolog bilang berteman itu dengan siapa saja, Nah, betul, gitu betul. ya. Berteman itu dengan siapa saja, sehingga terbangun ketahanan diri ya. Ada juga mazhab yang lain itu berteman dengan teman-teman yang fungsional, gitu ya. Jadi cari teman yang bisa memberikan kebaikan buat dirinya. Nah, untuk saran saya sih, eh, apabila kita sudah punya aturan ya, sudah punya apa namanya skema ya dalam pembentukan karakter anak-anak kita, tolong diajari bagaimana berteman secara fungsional gitu Ustaz. Oke. Nah, ketahanan diri anak-anak kita tidak semuanya baik ya dalam menghadapi lingkungan apalagi kalau antum di bidang askia itu nanti SMP atau SMA ya itu relatif sangat terbuka ya untuk berinteraksi dengan teman-teman yang tidak fungsional Betul, gitu betul. Ustaz. Boleh satu lagi, Ustaz. Ya monggo Ustaz Farhan. Di sekolah kami kan kita terapkan sistem poin, yang mana sistem Ya. poin ini ketika si siswa kita ada dua, jadi siapa yang berbuat kesalahan kita beri poin sampai 100, siapa yang berbuat kebaikan kita kita beri poin sampai 100 juga seperti itu. Ya. Sebetulnya untuk sistem poin itu mempunyai efektif yang besar juga nggak, Ustaz? Karena kita baru menjalankan 1 tahun sih gitu, jadi kita belum evaluasi seperti itu. Terima kasih. Betul ya penilaian karakter itu dua prinsipnya. Satu
Setiap anak kita anggap baik ya. Setiap siswa kita anggap baik kecuali dia melakukan kesalahan. Maka kesalahan itu akan mengurangi bobot ya. Sebut saja setiap anak nilainya 100 karena dia fitrah ya. Prinsipnya dia baik. Nah, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan akan mengurangi bobot yang 100 tadi gitu ya. Iya. Nah, itu lebih mudah saat dari Oh ya, kajian yang sering saya lakukan, itu lebih mudah dibandingkan kita memberikan bobot penilaian positif jika dia berbuat baik. Itu observasinya luar biasa. Susah oh ya. ya. Ya, jadi lebih baik semua anak nilainya 100 kecuali berbuat pelanggaran. Nah, pelanggaran nanti kita kualifikasikan menjadi tiga zat. Ada yang ringan, sedang, dan Iya, iya, berat ya. Yang berat iya, itu tentunya ada konsekuensi yang lebih berat. Nah, sekarang apa konsekuensi dari poin reward itu? Tentunya apresiasi ya. iya, Nah, nanti sebenarnya kita bicara tentang jenis-jenis apresiasi ya. Apresiasi yang paling konvensional adalah memberikan hadiah dalam bentuk fisik ya iya. ke anak-anak ya. Tapi yang paling efektif sebetulnya adalah memberikan apresiasi dalam bentuk satu ya pujian ya. Pujian bukan dalam rangka membangun itu tadi ya, membangun keriaan bukan ya, tapi pujian yang bisa dijadikan Lomba-lomba kebaikan. semangat ya buat anak-anak kita. Sehingga orang tua murid pada saat pembagian rapot itu kita sematkan gitu saat di rapot itu bahwa Ananda putra-putri ibu adalah terbaik dalam hal apa gitu ya. Iya. Jadi kita buat kategorisasi. Misalnya ada 10 kategorisasi, setiap anak nanti akan mendapatkan predikat ya, misalnya terbaik dalam kedisiplinan, terbaik dalam tanggung jawab dan seterusnya. Dilihat tadi apa namanya? Point reward tadi ya, sehingga di sekolah itu nanti akan ada eh, semacam galeri saat Oh misalnya ya, ada Teachers of the Month gitu ya, itu buat oh ya, guru-guru yang terbaik. Ada juga Student of the Month, setiap ya. kelas dan fotonya dipampang gitu. Barangkali itu refleksi dari reward tadi saat ya buat anak-anak kita. Jadi hindari sedikit mungkin maksudnya memberikan hal yang sifatnya fisik ya. Nanti itu ada anggarannya itu Sat. Gitu. Iya, Polisi ya. iya nanti nanti yayasan biasanya nggak setuju tuh kalau udah ngeluarin anggaran-anggaran itu ya. Ini Betul, nggak ada betul. yayasan Makasih. kan ya? Iya. Ya, jazakumullah khairan, Ustaz. Awan, awan ya. Monggo rekan-rekan yang lain, mumpung masih ada waktu. Halo, Ustaz. Assalamualaikum. Baik, ini saya mau menjawab dulu. Ada pertanyaan dari Ustaz Samsudin. Hmm. Apakah penerapan hukuman bisa membentuk karakter ya? Saya mau menjelaskan gini ya. Di sekolah itu tolong hindari hukuman. Gitu ya. Tolong hindari sanksi. Karena ini lembaga pendidikan. Artinya lembaga yang mendidik anak-anak kita untuk menjadi baik. Baik dari sikap, perilaku maupun pengetahuan dan keterampilannya. Di beberapa literasi itu sudah dikenal kalau di sekolah itu konsekuensi logis gitu ya. Kalau zaman saya dulu tuh dihukum diri di depan kelas ya, Ustaz Haidar kan pernah itu ya. Diri di depan kelas, kakinya naik, tangannya memegang telinga gitu ya. Dan dia berdiri di depan dipermalukan, itu dibully ya akhirnya gitu ya. Walaupun zaman dulu belum kita kenal bullying. Nah, saya berharap rekan-rekan menerapkan konsekuensi logis ya. Apa itu konsekuensi logis? Adalah perilaku yang harus diterima akibat pelanggaran yang diperoleh oleh siswa, yang dilakukan oleh siswa. Contohnya apa? Siswa terlambat datang ke sekolah 5 menit, maka konsekuensi logis, anak ini harus keluar dari sekolah itu 5 menit setelah teman-temannya itu keluar. Gitu ya. Jadi tidak ada korelasinya gitu ya. Terlambat 5 menit, anak ini disuruh push up misalnya. Itu tidak ada korelasinya. Karena push up itu membangun hukuman
yang notabene akan terakumulasi rasa kebencian ya terhadap siapa yang menghukumnya gitu ya. Karena bisa jadi dia terlambat karena apa? Ya karena lalu lintas yang macet ya. Toh buktinya banyak guru juga ya yang tidak bisa hadir tepat waktu. Baiknya dilakukan konsekuensi logis. Contohnya juga misalnya belum menyelesaikan tugas ya, maka istirahatnya itu tertunda karena tugas itu harus diselesaikan. Atau menumpahkan ya di TK itu menumpahkan air ya. Kalau di saya waktu jadi kepala sekolah tuh kelas satu saja ya pada saat menumpahkan air dan tanggung jawab dia konsekuensi logisnya tolong kamu ke bibi ke bawah ambilkan lapel kamu lap dan pel itu lantai itu anak Kapolda itu yang saya suruh ya jadi sudah kita bangun ya bahwa tanggung jawab seseorang apabila melakukan pelanggaran maka eh, bukan hukuman yang terjadi tapi konsekuensi logisnya apa gitu ya. Kalau dia membuang sampah sembarangan, maka kita panggil, nah kamu tadi melempar sampah dan menempatkannya tidak pada tong sampah. Maka ambil itu tong sampah itu dan kembalikan pada tempatnya. Itu yang saya sebut dengan konsekuensi logis, supaya terbangun nanti bukan aspek jerak saja gitu ya, tapi aspek nilai-nilai yang terkandung di dalam konsekuensi logis tadi ya, bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan pasti ada konsekuensi yang harus dia terima. Di masyarakat baru nanti berlaku hukuman ya, hukuman pidana, perdata dan seterusnya. Dan ketahanan anak untuk melanggar aturan tadi bisa kita tanamkan melalui konsekuensi logis ya. Begitu Ustaz Hidar. Untuk eh, rekan Ustaz Samsudin ya, yang ada di Al-Qudwah ya mungkin ya, Ustaz. Terima kasih. Ya, Hamzah udah nyala sini, Sat. Kedengeran. Nggak boleh. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menambahkan terkait dengan konsekuensi logis, Ustaz? Ya, monggo Ustaz. Monggo. Eh, di dalam sekolah khususnya mungkin di tingkat dasar, Ustaz ya, dalam penerapan konsekuensi logis ini apakah perlu ada semacam sosialisasi kepada anak-anak, misalnya ketika melanggar ini maka konsekuensi logisnya ini dan ini dan ini. Nah, kemudian nanti dibahas, misalnya per kelas dibahas sekian-sekian, kemudian ada mungkin kayak semacam apa namanya kesepakatan bersama. Misalnya kelas ini ketika melanggar ini konsekuensi logisnya ini gitu. Apakah eh, diperlukan seperti itu? Nah, kemudian Ya, yang kedua, tahapan terkait dengan pemberian konsekuensi logis. Misalnya anak berkelahi. Nah, tahapan apa yang pertama yang harus kita lakukan? Kemudian ketika berkelahi lagi, tahapan kedua apa yang harus dilakukan dan begitu seterusnya, Ustaz. Mungkin itu, Ustaz. ya, Dua pertanyaan. Jazakumullah khairan. ya. Eh, sebelum konsekuensi logis, sebetulnya ada dua hal yang harus dilakukan oleh kita ya, khususnya untuk wali kelas ya atau wali santri. Karena ini juga sama ya, bidang kesiswaan kadang-kadang memang belum mendapatkan pengetahuan dan pemahaman ya tentang bagaimana mengelola eh, santri ya atau kesiswaan. Jadi kalau memang teman-teman mau yuk kita buat yuk eh, kita cari tempat ya atau bagaimana itu nanti kita edukasi bagaimana mengelola aspek ini sehingga punya program dan seterusnya. Nanti Ustadz Haidar lah satu yang kelola itu yang pertama adalah peraturan kelas ya. Itu yang memang belum disiapkan di awal tahun.
Nah, betul yang satu Ki, bahwa peraturan kelas memang dibangun oleh siswa juga ya. Jadi dilibatkan. Nanti mungkin filenya saya berikan ya tentang peraturan contoh peraturan kelas dan seterusnya. Yang kedua ada prosedur kelas. Itu. Yang pertama tadi ada peraturan kelas, ya ada rules ya of the class di setiap kelas. Apakah boleh setiap kelas itu punya rules yang sama? Monggo ya silakan. Atau setiap kelas memiliki esensi aturan yang berbeda, silakan ya. Yang penting tidak keluar dari visi dan misi sekolah. Yang kedua ada tadi ada prosedur kelas ya. Prosedur masuk kelas, prosedur meletakkan apa namanya tas di dalam kelas, prosedur meletakkan sepatu ya di rak ya. Itu semuanya ada prosedurnya ya. Sehingga anak-anak kita memang terlatih untuk bisa hidup secara mandiri dan dia punya regulasi diri gitu ya. Karena fakta fakta ya eh, pada umumnya banyak orang dewasa yang kecilnya itu tidak pernah punya regulasi diri. Sehingga ketika jadi pimpinan, jadi pejabat, apapun yang dia sematkan pada dirinya itu tidak punya eh, mental health yang bagus ya. Karena memang tidak pernah diajarkan di sekolah. Nah, yang ketiga itu ada konsekuensi logis. Konsekuensi logis tadi ya berkorelasi dengan pelanggaran yang dilakukan. Itu saya setuju ya, Satu Ki memang harus di list ya. Pelanggaran apa, konsekuensi logisnya apa. Kalau pelanggarannya itu berulang, itu konsekuensi logisnya apa? Contoh misalnya berkelahi ya. Kira-kira konsekuensi logisnya apa? Pasti kan islah gitu ya. Pasti berdamai. Pasti dia menuliskan kesepahaman ya bahwa saya dengan temanku sudah berdamai dan insya Allah bla 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 dan seterusnya ya. Itu ada kesepakatan dan komitmen bersama. Baru nanti mengucapkan misalnya istighfar ya. Ya, kalau beberapa sekolah itu menerapkannya dengan cara menuliskan komitmen tadi ya. Contoh misalnya Bismillahirrahmanirrahim yang bertanda tangan di bawah ini saya atas nama bla 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 itu beberapa lembar ya. Kalau di beberapa pondok pesantren itu di beberapa lembar ya. Saya dengan ini menyatakan tidak akan bla 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 ya. Kalau misalnya terulang lagi yang tadinya konsekuensi logisnya membuat pernyataan tanda kutip ya kapok lah gitu ya 2 sampai 3 lembar itu kita extend ya menjadi beberapa lembar sampai pada akhirnya kalau memang tensinya sudah tinggi ya mudah-mudahan tidak terjadi sih sebetulnya jarang terjadilah sampai tensinya tinggi pulang persoalannya tidak selesai dan terjadi mohon maaf tadi ya konflik yang berkelanjutan ya saya pikir itu nanti instrumen peraturan sekolah gitu ya jadi yang saya sebutkan ini tadi adalah instrumen peraturan prosedur konsekuensi logis yang ada di kelas. Jadi bedakan ya. Kalau sudah di luar kelas, nah itu sudah peraturan sekolah yang berlaku dan sudah tidak konsekuensi logis lagi gitu ya kalau di sekolah. Tapi juga sedikit naik ya ke sanksi ya. Contoh misalnya merokok. Merokoknya di mana? Ya, kalau beberapa pondok ada saja laporan tentang itu. Merokoknya di satu tempat ya. Itu kan bukan peraturan kelas lagi itu yang berfungsi, tapi peraturan sekolah. Ya maka ada instrumen lain ya yang harus ditindaklanjuti. Mungkin itu satu Ki. Apaan? Bismillah, Assalamualaikum, Ustaz David. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin Monggo bertanya, Ustaz. Ustaz. Monggo Ustaz. Ustaz Oh, Novel izin. ya. Monggo Nah, Ustaz. Ustaz. Ini, Ustaz. Saya kan, pada Allah, tahun ajaran ini diamanai menjadi kesiswaan atau kesandrian. Eh, Ana mohon solusinya, Ustaz. Karena Ya, santri Ikhwan, gitu, terutama santri Ikhwan ini terkait atribut sekolah. Ini ya. sering kami jumpai
kalau pulang itu tidak lengkap, terutama alas kaki. Dan itu berulang kali kami ingatkan, Qadarullah masih terus berjalan santri-santri kita seperti itu. Mungkin eh jenengan bisa memberikan solusi ke kami Ustaz agar santri kami bisa lebih tertib lagi ke depannya. Jazakallahu khairan. Ya. Ustaz, ini di SMP atau di mana, Zat? Pulang pergi, Sekolah Zat, dasar ya? Ustaz. Di mana, Zat? Sekolah dasar Ustaz. Oh, di SD. Ya. Eh, Atribut itu memang harus lengkap, ya. Apalagi kalau di anak usia SD itu, anak-anak kita harus diberikan aturan yang tanda kutip lebih ketat, ya, dibandingkan SMP dan SMA. Kenapa SMP dan SMA tidak lebih ketat? Artinya dia sudah fasenya anak-anak yang sudah dewasa, ya. Artinya aturan itu harusnya sudah tuntas. Nah, kadang-kadang di SD-nya tidak tuntas. Akhirnya perilaku dan sikap anak di SMP dan SMA itu tidak tuntas. Dan contoh yang kecil tadi adalah tentang atribut. Nah, saya hanya memberikan tips saja. Yang pertama, kalau di sekolah ada penyambutan, tolong juga ada piket penghantaran pulang, Sat. Nah, yang sering dilakukan oleh sekolah, kita melakukan prosedur, ya, prosedur adanya piket penyambutan, tapi di satu sisi kita lupa gitu, harus ada piket penghantaran pulang. Nah, kalau piket penyambutan itu juga kan dicek tuh kelengkapan atributnya, 5S-nya, dan seterusnya. Cuman kita lupa ya pada saat pulang, ya sudah pulang aja keluar dari kelas. Sebetulnya ada screening di situ. Screening yang pertama adalah oleh ketua kelas dan petugas piket gitu ya. Dicek gitu ya. Tolong teman-teman, silakan berdiri ya. Istiadat, salaman, doaan, dan seterusnya. Terus dicek itu sebelum keluar kelas oleh petugas piket dan ketua kelasnya. Bagi anak-anak yang kurang lengkap atributnya, tolong konsekuensi logisnya apa? Duduk kembali di kelas dan lengkapi gitu atribut itu. Dikenakan gitu ya kaos kakinya dan ditalikan sepatu yang baik. Jadi itu screening yang pertama itu. Keluar dari kelas sudah dalam keadaan rapi dan bersih. Karena prinsipnya anak datang ke sekolah kan rapi dan bersih, pulang pun harus rapi dan bersih. Nah, di gerbang sekolah, penghantaran pulang juga harus ada piketnya dan itu pun harus ada petugas piketnya itu. Dari guru kita yang kita tempatkan. Di situ pun ada pencatatan tadi ya, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Jadi seringkali memang pada saat pulang di closing ceremony ya, jadi pada saat sudah bel terakhir, tolong ada kewajiban bagi guru-guru yang mengajar terakhir memberikan penguatan gitu saat enforcement tadi ya di kerapian ya. Jadi kalau di sekolah saya dulu saya bilang tidy up your property please, nah, gitu ya. Tolong rapikan seluruh properti kamu gitu ya. Tolong rapikan seragam kamu gitu ya. Tolong kancingkan. Kalau bisa juga harus ada contoh misalnya sisir gitu saat ya sisir dan seterusnya. Kalau ada pelanggaran, contoh misalnya, loh, kaos kaki kamu kan harusnya hitam atau putih, ini kok pakai merah, itu dicatat di dalam buku penghubung dan lantas dikomunikasikan kepada orang tua murid. Bisa jadi alasannya tadi ya hilang lah atau masih basah karena hujan dan seterusnya itu juga harus kita catatkan. Mungkin itu saat Novel, mungkin ada yang bisa didiskusikan lagi atau ditanggapi. Monggo saat. Masya Allah. Barakallahu fiik, Kak David. Jazakallahu khairan. Insya Allah, apa yang sudah jenengan sampaikan barusan itu sudah ada di sekolahan kami, Ustaz. Oh, gitu. Iya, Ya, baik di kepulangan atau iya, di penyambutan itu iya. sudah ada petugas Mm-mm, piketnya. Namun, mm-mm, oh alam ini santri-santri ini masih sering begitu, Ustaz. mm-mm. Tidak menggunakan atribut lengkap lengkap ketika kepulangan. Seperti itu, Iya. Ustaz. Iya, kalau saya juga pernah gitu, Zan. Jadi, ini eskalasinya ya. Eskalasi itu artinya sudah dilakukan berkali-kali, tapi masih terulang. Itu ada aturan gini, Zan. Eh, Kalau kaos kakinya tidak kamu kenakan, orang tua tahu, Zan. Jadi, semacam wajib beli akhirnya, Zan. Ya kita kasih tuh kaos kaki yang sesuai, dan orang tua kita tagihkan, gitu ya.
Ini juga untuk mengedukasi orang tua bahwa kaos kaki itu bagian penting ya dari atribut sekolah yang harus dikenakan, apalagi di SD. Seluruh aturan pun menjadi bahan ya untuk penguatan kedisiplinan pribadi santri. Dan itu tadi yang saya jelaskan di awal, anak-anak di usia SD itu harus punya regulasi yang baik ya. Salah satunya dia harus mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh sekolah. Sehingga nanti pada saat di SMP, di SMA, dia menjadi pribadi yang sudah tahu mana tanggung jawab, kewajiban dan juga haknya ya dilakukannya secara baik. Terima kasih Ustaz Tofal, ini masukan juga buat saya tadi ya, diskusinya tadi. Terima kasih. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya yang sudah jenengan paparkan. Sama-sama Ustaz. Ini ada pertanyaan, sekolah ingin berprestasi ya dalam lomba-lomba. Sistemnya seperti apa ya? Nah, ini menarik ya. Kalau prestasi itu mungkin bagus kalau kita kaitkan dengan eh, tugas dan fungsi guru ya di aspek pedagogis ya. Mungkin teman-teman nanti tolong pelajari ya aspek pedagogis itu apa saja yang harus dipenuhi oleh guru ya. Sehingga nanti eh, guru-guru nanti memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan persyaratan itu ya. Nah, saya mau jelaskan sedikit lah tentang bagaimana membangun minat dan bakat ya. Nanti saya share juga barangkali ke teman-teman ya. Yang pertama, saya sarankan pelajari eh, dasar-dasar ilmu mengajar ya. Karena ada 5 hal ya yang harus dilakukan oleh guru ya. Yang pertama adalah yang penting nih, yang pertama yaitu memahami karakteristik peserta didik. Nah gitu. Jadi kalau memahami karakter peserta didik berarti teman-teman harus paham ya minat, bakat, level kognitif dan juga personalitinya gitu ya. Jadi kalau bisa setiap panitia PPDB mengidentifikasi itu. Atau saya sering menyebutnya dengan memiliki profil belajar siswa. Jadi tidak mungkin kita mengembangkan prestasi siswa kalau kita nggak tahu minat, bakat, dan level kognitif serta personalitinya. Maka guru harus memiliki satu persyaratan ya di dalam ilmu mengajarnya itu adalah memahami karakteristik peserta didik. Kedua ya, merancang pembelajaran yang baik sehingga nanti tujuan dan kompetensinya itu tercapai. Nanti kita bisa lihat ya, ada anak yang tujuan kompetensi sikapnya lebih baik, tapi pengetahuannya kurang gitu misalnya. Atau keterampilannya lebih baik dibandingkan pengetahuannya. Jadi rancangan pembelajaran guru ini harus membangun ketercapaian tujuan kompetensi tadi. Ya, lantas melaksanakan proses pembelajaran ya, itu saya skip aja. Nah, mengevaluasi proses pembelajaran. Nah, yang kelima, tugas guru adalah mengembangkan potensi. Nah, persoalannya adalah mengembangkan potensi ini kan berdampak terhadap prestasi ya. Tidak mungkin bisa dilakukan kalau yang pertama tidak dipenuhi oleh guru. Apa itu? Memahami karakteristik peserta didik. Nah, itu ya. Jadi tips saya sih, tolong teman-teman punya database ya tentang minat, bakat, dan potensi. Nah, terakhir saya mau menjelaskan kira-kira ada 6 lah langkah-langkah untuk membangun minat, bakat, dan potensi ya. Misalnya membangun rasa percaya diri ya. Oleh karena itu di setiap proses pembelajaran tolong lakukan eh, ending ya, ending dari kegiatan proses di pembelajaran apa? Mempresentasikan gitu ya. Kalau anak-anak terbiasa untuk mempresentasikan sesuatu, kita bisa lihat ya minat dan bakatnya dari situ tuh. Ya, oh ternyata ketika IPA kok dia sangat antusias gitu ya. Wah ini kayaknya cocok nih untuk kita siapkan menjadi duta-duta dalam lomba-lomba sains misalnya ya. Karena dia lebih baik ketika menjelaskan tentang biologi misalnya. Yang kedua, latih keterampilan komunikasinya. Itu tadi ya, tolong beri keleluasaan siswa untuk memberikan tanggapan. Gitu ya. Yang kedua, bangun hubungan positif ya. Nah, kelihatannya kamu kok antusias ya kalau belajar IPA gitu ya. Oh ya Bunda, aku punya banyak apa namanya kamus kamu. Wah, ini anak ini
potensi nih gitu ya, kita gali potensi itu. Ternyata memang menyukai. Oh, ayahnya peneliti misalnya gitu ya, dan seterusnya. Yang selanjutnya adalah kenalkan berbagai macam bidang ya, bidang keprofesian. Jadi kalau bisa siswa kita melihat figur-figur ya di guru kita gitu ya. Guru-guru kita juga harus punya hobi dan juga talent ya yang bisa diperhatikan oleh siswa ya. Kalau ketemu guru olahraga, wah, kok saya terinspirasi ya menjadi olahragawan gitu ya. Kalau ketemu guru bahasa Indonesia, kok siswa-siswa terinspirasi menjadi penulis, nah, gitu. Jadi tolong dikenalkan ya, guru bahasa Indonesia kenalkan keprofesian tentang kemampuan menulis ya, menjadi narasumber dan seterusnya. Yang kelima, tolong observasi saat dia beraktivitas ya. Karena ini nanti akan terlihat ya. Khususnya ini di TK dan SD ya. Karena kalau SMP, SMA itu sudah split ya. Tadi ya, yang Ustadz apa itu tadi, gangguan distorsi lingkungannya terlalu kuat. Nah, yang terakhir, baru eksplorasi kemampuan tadi. Nah, kelihatannya kamu kok senang menulis. Yuk, Bunda dampingi ya, Ustadz dampingi untuk berlatih untuk menulis dengan baik atau kita undang narasumber yang kompeten untuk melatih ya bakat-bakat sejak dini bagi anak-anak kita. Kalau prestasi ya insya Allah itu akan datang dengan sendirinya kalau kita mampu menggali dan membangun minat bakat dengan baik ya melalui guru-guru kita yang tentunya care dan concern terhadap potensi yang dimiliki oleh anak-anak kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang prestasi ya. Monggo Ustaz Tedar, ini sudah jam berapa? Rekan-rekan mungkin harus beristirahat atau bagaimana? Monggo. Sampai halo. Barangkali mungkin masih ada tanya lagi dari teman-teman. Masih ada waktu 10 menitan. Suara anak sudah. Suara anak coba. Apa sudah cukup? Monggo Ustaz, kalau mau di closing barangkali. Sama nih, Sat, ya? Sudah cukup. Ya, alhamdulillah kalau sudah terpenuhi untuk pertemuan malam hari ini. Ya, qadarullah tadi di Malang ini masih mati lampu sehingga kita nyari sinyal di bawah masjid dengan jajan ini. Ya, insya Allah kita lanjutkan insya Allah di pertemuan yang selanjutnya. Dan pada Ustadz Hafid selaku pemateri malam hari ini kami ucapkan jazakallahu khairan. Dan semoga teman-teman bisa mengaplikasikan ilmu yang sudah didapatkan pada malam hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan ya, apalagi kita di lembaga pendidikan Islam yang mana terkadang kita juga mempunyai nilai-nilai tersendiri yang harus kita utamakan ya, sehingga nanti kita mempunyai nilai plus untuk memberikan manfaat yang lebih banyak pada keluarga para santri, kemudian masyarakat umum dan bangsa dan negara ini. Semoga kegiatan malam hari ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keikhlasan pada diri kita semuanya sehingga menjadi amal soleh kita pada saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala.
Pada Ustadz Hafid kami ucapkan sekali lagi jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Dan pada teman-teman semuanya